Dalam artikel Perspectives on the Rebel Social Contract, Exit, Voice, and Loyalty in the Islamic State in Iraq and Syria, membahas mengenai bagaimana dinamika dari fenomena kontrak sosial di tengah-tengah berkecamuknya perang saudara di Irak dan Syria. Pembahasan artikel tersebut memiliki titik fokus terhadap pihak pemerintah pemberontak dengan warga sipil yang berujung pada semakinnya memanasnya keadaan antara kedua belah pihak. Panasnya keadaan antara kedua belah pihak ini menimbulkan aksi beserta reaksi yang cukup beragam. Pembahasan pada artikel Perspectives on the Rebel Social Contract, Exit, Voice, and Loyalty in the Islamic State in Iraq and Syria akan menggunakan tipologi Exit, Voice, and Loyalty atau bisa disingkat dengan EVL milik Hirschman untuk mengklasifikasi bentuk reaksi yang ditimbulkan dari warga sipil atas aksi yang dilakukan oleh kelompok yang bernama IS atau ISIS. Kontrak sosial pemberontak dalam teori dan praktek. Terdapat dua elemen penting dalamnya. Yang pertama, kelompok pemberontak harus menawarkan satu set perlindungan yang mencangkup peraturan, perilaku, agama, kegiatan ekonomi, dan kewajiban memberikan dukungan material berupa pajak atau tenaga kerja. Yang kedua, warga sipil harus menerima secara sukarela atau tidak. Menurut Weinstein, ia melihat kerjasama antara pemberontak dan warga sipil sebagian besar sebagai fungsi dari kepentingan pribadi material yang mencerminkan kontraktianisme utilitarian. Warga sipil memberikan dukungan politik dan ekonomi melalui perpajakan dan wajib militer. Sedangkan balas jasa pemberontak mendirikan dan mengoperasikan institusi yang ditujukan untuk perawatan kesehatan, pendidikan, penyelesaian perselisihan, dan regulasi pasar ekonomi. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai gambaran spektrum dari tanggapan warga sipil terhadap kelompok pemerintah pemberontak. Ada 3 jenis tanggapan yang diberikan oleh warga sipil terhadap pemerintah pemberontak ini. Gambaran spektrum tanggapan yang pertama adalah berupa loyalitas. Loyalitas ini adalah berupa dukungan dan juga kerjasama, bahkan pendaftaran oleh warga sipil terhadap pemerintah pemberontak. Lalu gambaran spektrum tanggapan yang kedua adalah berupa voice atau suara. Suara ini merupakan aspirasi ketidaksetujuan dari warga sipil terhadap pemerintah pemberontak yang berupa pembelotan bahkan perlawanan. Lalu ada gambaran spektrum yang ketiga adalah berupa migrasi atau exit. Kegiatan ini merupakan pemindahan dari warga sipil ke wilayah non-kekuasaan dari kelompok pemberontak atau pemerintah pemberontak akibat ketidaksetujuan dalam bernegara. 3 kategori tanggapan warga sipil. Warga sipil terhadap ISIS itu, yang pertama tuh warga ada yang melakukan kerjasama dengan melakukan kepatuhan, dukungan spontan, dan pendaftaran. Mereka mendukung atau bekerjasama dengan ISIS agar supaya kehidupan mereka tidak diganggu oleh ISIS. Terus banyak juga warga yang melakukan tindakan non kerjasama seperti ketidaktaatan, perlawanan, dan pembelotan. Mereka melakukan tindakan tersebut karena tidak suka dengan warga ISIS dan berharap bisa melakukan sebuah pembelotan terhadap ISIS supaya mereka cepat pergi dari negara mereka. Dan terakhir adalah cara terakhir tanggapan mereka adalah dengan keluar dari negara atau daerah yang dijajah atau diduduki oleh ISIS. Mereka mengambil jalan tengah dengan tidak melakukan kerjasama dan tidak melakukan kerjasama dengan cara migrasi exit atau keluar dari daerah tersebut. Menurut Thomas Hobbes, manusia akan saling memerangi manusia lainnya. Ketiga faktornya diantaranya adalah kecenderungan untuk meraih kebebasan diri. Yang kedua adalah faktor kesetaraan, entah itu sosial, ekonomi, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah faktor agama. Oleh karena itu, mereka akan melakukan apapun yang menurut mereka akan menjamin keberlangsungan hidupnya sendiri. Proses kontrak sosial yang ada di Suriah dan di Irak. Yang pertama adalah mendukung partai-partai yang dibangun atas nilai-nilai agama. Yang kedua, memberikan interpretasi tentang Islam sejati atau diberikan embel-embel tentang Islam sejati. Yang ketiga, memberikan bekal tentang peperangan. Yang keempat, menganggap agama dalam bentuk apapun harus ada sejauh mungkin dari politik. Sehingga urutan-urutan tersebut dapat melakukan konstitusi baru di Suriah dan Irak. Selain itu, penting untuk mendapatkan kepercayaan dalam proses politik di Irak dan Suriah. Bicara tentang exit dan after. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang exit atau keluar. Dapat kita ketahui bersama bahwa sebagian warga memilih untuk hengkang dari daerah konflik.
terutama kaum-kaum minoritas seperti kaum Kristiani. Hal ini bisa kita lihat dari sekian juta warga Mosul yang keluar dari daerah Mosul ketika daerah tersebut dikuasai oleh kelompok ISIS. Hal ini bisa terjadi karena mereka tidak dapat menerima kontrak sosial yang ditawarkan oleh ISIS. Lalu jika kita bicara tentang Haftar, dapat kita lihat ketika daerah konflik itu sudah menjadi lebih tenang, tidak ada konflik yang berkelanjutan lagi, mereka memilih untuk kembali lagi ke daerah tersebut. Dapat kita lihat dari sebagian warga Mosul yang telah hengkang, mereka memilih kembali ke daerah Mosul ketika daerah itu sudah mulai tenang. Namun yang perlu digarisbawahi adalah walaupun mereka kembali, mereka tetap tidak menyetujui kontrak sosial atau kebijakan yang dikeluarkan oleh ISIS, namun mereka bisa mentolerir hal tersebut, seperti itu. Sosial kontrak yang sedang diinisiasi oleh negara-negara IS pada awalnya ditujukan untuk mengembalikan tatanan masyarakat seperti pada masa kejayaan Islam terdahulu, yang pada masa itu pemegang puncak kekuasaan adalah kelompok Sunni. Tatanan masyarakat yang dimaksud adalah tatanan masyarakat, tatanan bernegara sesuai dengan syariat dan hukum Islam versi Sunni, seperti tindakannya adalah menindak koruptor dan pelaku kejahatan hingga peningkatan pelayanan sosial. Masyarakat dalam rangka untuk merespon yang kontrak sosial yang sudah ditawarkan oleh pemerintah yang revolusioner kala di sana diberikan 3 jenis respon. Yang pertama adalah patuh seutuhnya dengan apa yang sudah tertuliskan di kontrak sosial tersebut, dan yang kedua adalah bersuara, di mana masyarakat menyuarakan apa yang menjadi kekurangan dari kontrak sosial ini, dan yang ketiga adalah keluar dari negara IS ini apabila kontrak sosial ini tidak cocok dengan nilai-nilai yang dibawa oleh masyarakat sipil. Menariknya, di tengah kontrak sosial yang berpotensi merugikan masyarakat ini, banyak yang memilih untuk patuh. Fenomena inilah yang sangat menarik untuk diteliti. Peneliti dalam jurnal ini kemudian menyebutkan jika kepatuhan masyarakat bukan didasarkan pada nilai-nilai sukarelaan atau suka sama suka, tapi kepatuhan di sini didasarkan pada rasa takut akan otoritarianisme pada rezim tersebut, dengan yang bermuara pada kriminalisasi pemburonan masyarakat sipil oleh pemerintah revolusioner di sana. Sehingga meskipun ada kesempatan untuk bersuara, masyarakat sipil cenderung untuk diam dan memilih sikap untuk patuh. Dari bacaan ini, kami memiliki standing position, yaitu kelompok kami tidak setuju dengan sistem pemerintahan yang seperti ini, karena sistem tersebut kurang ideal, mengingat tidak adanya pihak yang melakukan fungsi check and balance. Hal yang seperti ini dapat berpotensi menimbulkan berbagai macam konflik, seperti abuse of power dari kaum Sunni, kriminalisasi lawan politik dari kaum yang berkuasa, kriminalisasi narasi kebenaran yang berlawanan dari penguasa, dan yang terakhir, jika dari segi inovasi, dari apa yang kita pelajari di kelas, sistem yang pada prakteknya terbukti menimbulkan ketakutan ini dapat menghambat proses untuk mengungkapkan ide, dan akhirnya inovasi di sebuah negara itu tidak dapat terrealisasi. Rekomendasi untuk artikel jurnal tersebut adalah akan lebih baik jika penulis ikut mencantumkan data tentang alasan masyarakat mengapa memilih untuk tidak exit atau keluar dari daerah tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, jika masyarakat sipil memilih untuk keluar karena adanya rasa ketakutan akan otoritarianisme, tapi mungkin ada alasan lain seperti alasan ekonomi atau mungkin rasa takut akan adanya budaya yang baru.